Yang akan saya lakukan di video ini adalah membahas salah satu jenis segitiga istimewa, yaitu 30, 60, dan 90. Segitiga ini istimewa karena sudut-sudut dalam segitiga ini adalah 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, hal yang saya ingin buktikan di video ini akan sangat berguna pada pelajaran geometri dan juga trigonometri dan perbandingan yang ada pada sisi-sisi dari segitiga 30, 60, dan 90. Jika sisi miring dari segitiga ini saya misalkan sebagai X, ingat sisi miring adalah sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku. Nah, kita akan buktikan bahwa sisi pendek ini, sisi yang berada di hadapan sudut 30 derajat, memiliki persamaan X per 2. Dan sisi yang berhadapan dengan 60 derajat memiliki persamaan akan memiliki persamaan akar 3x per 2. Jadi kita tulis akar 3 dikali x per 2. Jadi hal inilah yang video ini coba buktikan. Dan saya yakin hasilnya akan sangat berguna bagi kita. Oke, mari kita mulai dengan segitiga yang tentunya kita semua tahu, yaitu segitiga sama sisi. Saya akan coba menggambarkan di sini. Iya, ini adalah sisinya dan ini sisi yang lainnya lagi. Oke, kita namakan tiap sudutnya adalah A, B, dan C. Oke, saya menganggap bahwa segitiga A, B, C adalah segitiga sama sisi. Dan dalam segitiga sama sisi tentu saja semua sisinya memiliki panjang yang sama. Lalu kita menamakan ketiga segitiga tersebut adalah X. Jadi dengan sisi yang panjangnya adalah X. Nah, jadi di sini kita tulis X, di sini kita bikin X, dan di sini juga X. Nah, kita juga tahu bahwa dalam segitiga sama sisi, semua sudut dalam segitiga tersebut sebesar 60 derajat. Jadi, sudut ini 60 derajat, sudut yang ini 60 derajat, dan ini juga 60 derajat. Nah, selanjutnya saya akan membuat garis lurus dari sini. Ini akan membagi dua segitiga tersebut sama rata di kedua sisinya. Nah, oke. Oke, garis ini membentuk dua segitiga yang memiliki sudut siku-siku. Oke, merupakan sudut siku-siku. Ini merupakan hal yang mudah untuk membuktikan bahwa garis pembagi tersebut membentuk dua segitiga yang sebangun. Ya, saya menunjukkan pada kalian. Oke, kita ini sisi ini dengan sisi ini sama. Nah, titik yang tengah ini biar kita namakan dengan D. Segitiga yang ini dan pemisah segitiga ABD dan segitiga BDC. Oke, jadi dapat kita tulis segitiga ABD dan BDC adalah segitiga yang terpisah oleh garis tengah tersebut. Oke, jadi kita lihat bahwa kedua segitiga tersebut memiliki sudut siku-siku. Sudut itu sama dengan sudut di segitiga satunya lagi. Nah, bila kedua sudut sini sama, maka sudah tentu bahwa bahwa segitiga ini pun akan sama. Ya, jadi sudut ini pasti sama dengan sudut yang satunya. Kita dapat menyebutnya sebagai persamaan berbagai macam nama. Kita bisa menyebutnya sebagai persamaan sisi sudut sisi atau kita juga dapat menyebutnya persamaan sudut sisi sudut. Oke, kita menyebutnya bisa juga dengan sudut sisi sudut. Nah, semuanya ini membuktikan bahwa segitiga ABD itu sama atau kongruen dengan
segitiga CBD. Oke, kita dapat menyebutnya sesuka hati kita. Hal yang akan kita ketahui adalah bahwa semua sisi yang berlawanan dari segitiga ini adalah sama. Oke, kita ambil contoh bahwa panjang AD itu akan sama dengan panjang CD. Kita lihat bahwa panjang AD, A dan D itu akan sama dengan panjang CD. Kita lihat panjang AD dengan panjang CW ini adalah disebut sisi yang berlawanan dan sama ukurannya. Nah, bila kedua sisinya sama, misalkan sisi tersebut kita namakan, kita sebut sebagai X, maka di sini menjadi X per 2 dan ini juga X per 2. Karena satu sisi dari segitiga sama kaki tersebut telah dibagi dua. Dan bukan hanya itu, ketika kita menggambarkan garis yang ada di tengah tersebut, dengan sendirinya sudut 60 derajat ini memiliki sudut segitiga ini pun akan terbagi dua menjadi 30 derajat dan 30 derajat. Sekarang kita bisa melihat bahwa dengan menggambarkan garis tengah di segitiga sama kaki tersebut, maka kita dapat membentuk dua buah segitiga. Kita bisa lihat dua buah segitiga ini menjadi segitiga 30, 60 dan 90. 30, 60 dan 90. Dan kita mengetahui bahwa sisi yang berhadapan, kita lihat bahwa sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku itu dimisalkan X dan yang di depan 30 adalah X per 2 sama dengan yang di atas. Nah, dan sisi yang ketiga, sisi yang berhadapan dengan 60 derajat, ya ini sisi yang 60 derajat, ini adalah garis BD, kita sebut namanya dengan garis BD. Nah, kita tinggal menggunakan rumus Pitagoras. Kita bisa menggunakan Pitagoras untuk mengetahui panjang dari garis BD ini. Jadi BD kuadrat ditambah DC yaitu X per 2 akan sama dengan ukuran sisi miring BC. Jadi BD kuadrat ditambah X per 2 kuadrat itu sama dengan X kuadrat. Sama dengan X kuadrat. Oke, sebagai pengingat saya akan menggunakan segitiga yang ada di sebelah atas tadi. Akan saya tandain bahwa segitiga sebelah kanan. Oke, dan oke, jadi BD kuadrat ditambah X kuadrat. Maka kita bisa lihat bahwa BD kuadrat ditambah X kuadrat per 4 itu sama dengan X kuadrat. 4X kuadrat per 4. Oke, bila kita mengurangi 4X kuadrat per 4 dengan X kuadrat per 4, maka ini akan menjadi 3X kuadrat per 4. Jadi BD kuadrat itu sama dengan 4X kuadrat per 4 dikurangin X kuadrat per 4. Maka sama dengan 3X kuadrat per 4. Nah, lalu bila kita ingin menghilangkan kuadrat dari kedua bilangan tersebut, maka BD itu akan sama dengan akar 3 X kali X per 2. 3 menjadi akar 3, X kuadrat menjadi X, dan 4 itu akan menjadi 2. Karena di kuadrat di akar. Nah, dan dengan ini kita telah membuktikan bahwa memang sisi yang berhadapan dengan sudut 30 derajat adalah X per 2. Nah, dan sisi yang berhadapan dengan sudut 60 derajat persamaannya adalah akar 3 X per 2. Oke, kita lihat seperti di sini telah kita temukan.